Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video buku kali ini berisi materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Secara umum, ada dua macam limbah yang sudah kalian kenal, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan, atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik relatif sulit terurai. Beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan, seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga, seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecahan-pecahan gelas. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar, sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan, seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah: 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. A. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. B. Bentuk usaha apa yang akan dipilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha apa yang akan diterima. E. Ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersama dapat mengatasi kelemahan dan ancaman. Dengan analisis SWOT dapat ditentukan strategi pengembangan usaha produk kerajinan dalam jangka panjang, sehingga tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Secara rinci, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai berikut ini. A. Penetapan kelayakan usaha. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Langkah pertama adalah
analisis kelayakan teknis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis, perlu diperhatikan berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan. Ada berbagai macam teknis yang dapat dilakukan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Misalnya, teknik anyam, teknik kolase, dan lain sebagainya. Teknik pembuatan karya kerajinan tersebut harus dianalisis untuk memutuskan jenis usaha kerajinan yang tepat dan memenuhi kebutuhan. 2. Analisis peluang pasar. Apabila ingin mendirikan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kalian harus mengetahui informasi tentang pasar, karena tujuan usaha ini untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan riset pasar. Riset ini dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Riset pasar bertujuan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan dibuka. 3. Menentukan segmen pasar. Langkah ketiga ini terkait dengan perkiraan konsumen potensial dari produk kerajinan yang sudah ditetapkan. Langkah ini juga bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan memilih agen untuk menguji pasar. 4. Sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang dari usaha produk kerajinan tersebut. Dua pendekatan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan dengan mengadakan penelitian secara spesifik untuk mengumpulkan data primer dan menemukan data-data relevan yang berasal dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Pariwisata dan Perindustrian, maupun Biro Penelitian yang disebut dengan data sekunder. 5. Uji coba menjual. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset utama untuk mengurangi resiko pada usaha produk kerajinan dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam uji coba pasar antara lain pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Uji coba pasar juga memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran, distribusi, dan pelayanan. 6. Studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu dan merupakan kegiatan yang rumit. Bagaimanapun, kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. B. Analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian bisa sangat berbeda, tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru. Ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu 1. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan, sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kerajinan baru. Selanjutnya, diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. 2. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia, harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. C. Membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis, maupun
dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancari pengusaha antara lain aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Untuk membentuk proses pengembangan ide, wirausahawan perlu memberikan kebebasan dan dorongan kepada para karyawannya agar mereka berani mengembangkan ide-ide dalam peluang usahanya. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan adalah sebagai berikut. A. Ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. B. Ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. C. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. D. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya sebagai berikut. A. Men atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. B. Money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. C. Material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. D. Mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. E. Metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. F. Market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Peranan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo SH, administrasi adalah
proses, dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain sebagainya. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, serta dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. A. Perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan, serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat harus yang disiapkan ketika akan membuka usaha adalah sebagai berikut. 1. Surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha. Kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari situ dan HO diantaranya: A. Mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan. B. Dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. C. Memperoleh jaminan perlindungan keamanan dan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. 2. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP, yaitu berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil, menengah, atau besar. B. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. Surat niaga dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, kemudian diikuti dengan pengutaraan masalah secara jelas, dengan tetap memberikan sikap ramah, sopan, dan simpatik. Jenis surat niaga sebagai berikut. 1. Surat perkenalan. 2. Surat permintaan penawaran. 3. Surat penawaran. 4. Surat pemesanan. 5. Surat pemberitahuan pengiriman barang. 6. Surat pengaduan. 7. Surat pengiriman pembayaran. C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. 1. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan. Adapun bukti transaksi internal adalah sebagai berikut. A. Bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. B. Bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran hutang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. 2. Bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi eksternal sebagai berikut. A. Faktur. Faktur yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual,
dan diberikan kepada pihak pembeli. B. Kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. C. Nota. Nota yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. E. Nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. F. Cek. Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang pada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. D. Pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terdiri dari 4 item sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. 3. Neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Neraca terbagi 2 sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu, sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. E. Pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran adalah sebagai berikut. A. Memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. B. Menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan beresiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga adalah sebagai berikut. Pertama, biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Kedua, biaya overhead. Biaya overhead menjadi faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga.
Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. 3. Biaya tenaga kerja merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, intensif, atau bonus. Untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Biaya total sama dengan total biaya bahan baku, ditambah total biaya overhead, ditambah total biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara, sebagai berikut ini. 1. Harga berdasarkan harga pasar. 2. Harga berdasarkan biaya. 3. Harga berdasarkan titik impas. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. 1. Sistem keluhan dan saran. Sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, email, faksimil, telepon, dan situs jejaring sosial. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari 1 kali survei agar diperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. 3. Ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah memperkerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. D. Promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi penjualan. 4. Publikasi. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pin of purchase. Demikianlah video book materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.